Tidak ada edaran resmi tunggal yang secara spesifik mengatur tambahan gaji PPPK paruh waktu (PW) secara nasional karena tambahan penghasilan seperti TPP diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Namun, ada beberapa peraturan dan edaran terkait penggajian dan tambahan penghasilan PPPK PW. Peraturan utama. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 mengatur perubahan besaran gaji pokok dan tunjangan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu secara umum. Gaji pokok PPPK-PW dihitung proporsional berdasarkan beban kerja dan jam kerja. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Nomor 9/Sako 1 Tahun 2027 SJ, mengatur tentang penganggaran gaji bagi PPPK paruh waktu dalam APBD sebagai penegasan kepada pemerintah daerah mengenai mekanisme penggajiannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK, termasuk mekanisme pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) oleh pemerintah daerah. Peraturan Wali Kota, Bupati, JC, Gubernur. Tambahan penghasilan berupa TPP diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah setempat. Misalnya, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025. Besarannya bervariasi di setiap daerah, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan penilaian kinerja. Poin penting. Tidak ada kenaikan seragam. Tambahan gaji atau TPP untuk PPPK-PW tidak memiliki besaran yang seragam secara nasional, tetapi ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Hak TPP, PPPK paruh, waktu dipastikan berhak atas TPP, meskipun besarannya mungkin berbeda dari PPPK penuh waktu karena menyesuaikan beban kerja. Dasar hukum. Penganggaran. Edaran Mendagri menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji dan TPP PPPK dalam APBD. Untuk mengetahui besaran pasti tambahan gaji atau TPP di wilayah Anda perlu merujuk pada Peraturan Kepala Daerah atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. 1. Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat 1. Huruf B dibuat dalam rekapitulasi daftar pembayar. PPPK paruh. Waktu dapat tunjangan kinerja TPP atau tidak. Tirto.id. Menariknya, PPPK paruh. Waktu dipastikan berhak atas TPP meskipun besarannya dapat berbeda dari PPPK penuh waktu karena menyesuaikan. Surat Edaran Menteri Nomor 9/1 1/2077 SJ tentang penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh W. Poin 1 merujuk pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 11 Tahun 2024 mengatur perubahan besaran gaji pokok dan tunjangan PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu. Secara umum, gaji pokok PPPK-PW dihitung proporsional berdasarkan beban kerja dan jam kerja. Poin ini menjelaskan dasar hukum utama yang mengatur struktur gaji untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, termasuk mereka yang berstatus paruh waktu PW. Beberapa rincian penting terkait poin ini. Besaran gaji pokok, Perpres ini menetapkan tabel gaji pokok terbaru untuk PPPK. Proporsional. Untuk PPPK paruh waktu, gaji pokoknya tidak sama dengan yang penuh waktu, melainkan dihitung secara proporsional, sesuai dengan jumlah jam kerja atau beban kerja yang diemban. Tunjangan. Selain gaji pokok, PPPK-PW juga berhak atas tunjangan yang melekat pada gaji, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja, TPP, tambahan penghasilan pegawai. Perpres ini adalah payung hukum yang memastikan PPPK-PW mendapatkan gaji dan tunjangan yang jelas dan berlandaskan hukum. Poin 2 merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Mendagri Nomor 9/1 2027 SJ, mengatur tentang penganggaran gaji bagi PPPK paruh waktu dalam APBD sebagai penegasan kepada pemerintah daerah mengenai mekanisme penggajiannya. Poin ini menekankan aspek administratif dan keuangan di tingkat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Fungsi utama surat edaran ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran keuangan daerah. Beberapa rincian penting terkait poin ini.
Dasar penganggaran APBD. Surat edaran ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membayar gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu. Kepastian hukum keuangan daerah. Menghilangkan keraguan di kalangan pejabat pengelola keuangan daerah tentang legalitas pembayaran gaji PPPK Pitowe, karena status kepegawaian ini relatif baru. Mekanisme pembayaran. Menjelaskan prosedur atau mekanisme yang harus diikuti oleh daerah dalam membayarkan hak-hak finansial PPPK-PW secara rutin dan tepat waktu. Surat edaran ini bersifat administratif untuk memastikan bahwa kebijakan penggajian PPPK-PW dapat diimplementasikan secara lancar di seluruh daerah di Indonesia. Poin 3 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK, termasuk mekanisme pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) oleh pemerintah daerah. Poin ini memberikan rincian teknis yang lebih mendalam mengenai bagaimana gaji dan tunjangan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, dibayarkan di lapangan. Beberapa rincian penting terkait poin ini. Teknis pembayaran gaji. Peraturan ini menjelaskan prosedur administratif yang harus diikuti oleh bagian keuangan atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat untuk mencairkan gaji pokok PPPK setiap bulannya. Mekanisme TPP. Ini adalah peraturan kunci yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam memberikan TPP, tambahan penghasilan pegawai. TPP diberikan di luar gaji pokok dan tunjangan wajib lainnya. Dasar penilaian kinerja. Permendagri ini seringkali mensyaratkan bahwa pemberian TPP harus didasari oleh evaluasi kinerja dan disiplin kerja pegawai. Besaran TPP dapat bervariasi tergantung pada hasil evaluasi tersebut. Singkatnya, Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 adalah panduan operasional bagi pemerintah daerah untuk memastikan hak finansial PPPK, gaji, tunjangan, dan TPP dibayarkan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.